Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak sekalian, sebelum dimulai belajar, kita awali dengan doa terlebih dahulu, membaca umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Liridillah ta'ala wa li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, terlebih dahulu sebelum belajar, Pak Es periksa kehadiran ya. Saya panggil yang pertama Anissa Faiha. Baik, kalau hadir tunjukkan tangannya yang tinggi ya. Hadir Pak, gitu. Ya. Bisa? Ya, baik anak-anak sekalian. Hari ini dua temanmu tidak hadir karena sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat sakitnya, diberikan kesembuhan sehingga besok bisa masuk sekolah seperti biasa lagi. Kami mulai pelajaran tentang adzan. Terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa? Garuda Pancasila. Baik anak-anak sekalian, dari lagu Garuda Pancasila ini menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki semangat patriotisme kita. Terutama sebagai pelajar, kita memiliki kewajiban untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila, maka kita akan awali pelajaran kita tentang adzan. Anak-anak bisa melihat di depan, ini gambar orang yang sedang apa? Adzan ya. Diharapkan nanti anak-anak setelah belajar tentang adzan itu dapat menerima dengan ikhlas bahwasanya adzan itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti dapat menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan adzan, dan yang ketiga adalah anak-anak nanti dapat mempraktekkan adzan secara berkelompok maupun dengan mandiri, gitu ya. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, di depan akan saya tampilkan gambar. Nah, anak-anak bisa lihat gambar di depan? Saya, coba kalian perhatikan sekarang. Ada berapa gambar nih ya? 3. 1, 2, 3. 3 ya. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Gambar orang sedang apa, bagaimana, dan bagaimana sikap kalian nanti ketika melihat ada peristiwa seperti itu. Gambar yang pertama 4.1. Perhatikan, orang yang sedang bergembira seperti ini, orang sedang apa? Setelah kalian memperhatikan, mengamati gambar ini, coba ada yang berani menceritakan ini gambar apa ya? Bisa menceritakan ya gambar orang apa saja itu? 1, orang apa ini tuh? Adzan. Yang kedua, sedang bermain. Yang ketiga, sedang akan ke masjid. Baik anak-anak sekalian, saya jelaskan kalau begitu. Suatu hari, ini namanya adalah Fauzan. Fauzan sedang apa? Melakukan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di siang hari, waktu anak-anak sedang istirahat, ya, dan istirahat bermain di halaman sekolah, ya kan? Biasanya iya atau tidak? Ya. Maka ketika kalian bermain di halaman sekolah, kemudian mendengarkan adzan, bagaimana sikap kalian? Masuk ke musola. Apa yang masuk ke musola? Melaksanakan sholat. Dari gambar ini dijelaskan begitu. Ketika Fauzan adzan di musola, kemudian anak sedang bermain, maka harus segera bergegas ke musola.
Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah sholat secara berjamaah. Ya, begitulah anak-anak sekalian cerita bergambar yang telah kalian amati. Semoga anak-anak dapat mengambil pelajaran dari cerita ini. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian kita akan belajar tentang pengertian atau ketentuan azan, ya. Nah, dari ketentuan azan ini anak-anak akan saya minta untuk mengamati video yang akan disampaikan oleh Pak Iswati dalam video YouTube berikut ini. Orang yang mengumandangkan azan namanya muadzin. Kami adalah orang yang mendengarkan azan. Setelah tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang apa tadi? Azan, ya. Dari video yang kalian amati tadi, tentunya kalian dapat mengambil pelajarannya. Yang pertama tadi adalah pengertian azan. Siapa yang ingat tadi azan itu apa, ayo? Iya, betul sekali. Jadi azan itu adalah panggilan kepada siapa? Umat Islam. Jadi azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Siapa yang ingat tadi orang yang azan itu namanya apa tadi? Muadzin. Dan yang kedua, orang yang mendengarkan azan namanya apa? Mustami. Pintar, ya. Jadi orang yang memandangkan azan itu adalah muadzin. Kemudian yang mendengarkan azan namanya mustami. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya dalam azan itu ada beberapa ketentuannya. Ya, bahwa azan itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tadi juga dijelaskan dalam buku pembelajaran itu tentang ketentuan azan, yaitu azan itu dilakukan kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian baca niat azan, kemudian disesuaikan dengan lafalnya, disuarakan dengan suara yang lantang dan keras, kemudian diucapkan berurutan serta bersambung. Oke, selanjutnya setelah kalian menyimak pelajaran tentang azan, tentunya tadi sudah tahu juga ketentuannya sebagaimana yang dijelaskan dalam video pembelajaran tadi. Sekarang tiba waktunya kita untuk praktek azan. Ya, praktek azan ini nanti kita dibagi menjadi 2 kelompok saja, ya. Kelompok A dan kelompok B. Kita akan mempraktekkan azan, namun terlebih dahulu anak-anak nanti silahkan menyimak video tentang azan yang dilakukan oleh seorang anak yang suaranya sangat bagus sekali. Perhatikan dengan baik, ya. Perhatikan sikapnya dan bagaimana cara melakukan. Baik anak-anak sekalian, setelah mendengarkan azan tadi di praktek video, ya. Sudah mendengarkan semuanya tadi? Sudah. Oke, sekarang kita akan berlatih menjadi muadzin, ya. Yuk kita semuanya berdiri karena seorang muadzin itu harus berdiri tegak. Ayo anak berdiri, anak. Berdiri yang bagus, tegak. Terus, ya. Tidak doyong. Kemudian tangannya diangkat seperti ini. Tutup telinganya. Telinganya ditutup seperti ini. Masukkan jari telunjuknya. Terus kita praktek ya bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo. Kemudian berdoa. Rabbana hadhihi da'watil tammah. Itulah azan, kemudian doa sesudah azan. Demikian anak-anak sekalian pelajaran kita tentang azan. Selanjutnya saya akan mengajak anak-anak untuk praktek secara berkelompok. Kemudian nanti Pak Guru akan mengambil nilainya, ya. Untuk tugas kelompok azannya dimulai dari kelompok A dan kelompok B mendengarkan dan menjawab, ya. Oke, yang menjawab nanti bareng Bapak. Yuk, siang kelompok A berdiri dulu. Allah.
belajar tentang adzan, sudah mempraktekkan juga ya tadi ya. Selanjutnya di akhir pembelajaran Faiz akan mengambil nilai kalian ya, untuk asesmen akhir pembelajaran. Untuk itu Faiz akan membagikan soal latihan, silahkan nanti dikerjakan ya. Oke, sudah mendapat soal semuanya ya? Silahkan soal yang sudah kalian terima ditulis dulu nama di pojok kanan, di atas namanya masing-masing. Baik anak sekalian, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya. Baik, kalau begitu silahkan jawaban kamu dikumpulkan maju ke depan. Oke, Anwar dikumpulkan. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, setelah menyelesaikan soal, Pak S akan mengajak kalian mengambil kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang adzan. Yang mana tadi kita sudah belajar tentang pelajaran tentang adzan. Adzan itu apa anak tadi? Panggilan untuk apa? Melaksanakan sholat. Sholat apa anak? Sholat fardu berjamaah. Ya bagus, betul sekali Fatan. Jadi setiap kali kita mendengarkan adzan terkumandangkan dari mana? Masjid atau musola, maka anak-anak harus segera apa? Segera apa? Kalau dengar adzan, ambil air wudhu, kemudian sholat musola. Nah begitu. Jadi kita harus menyadari secara sukarela bahwa adzan itu adalah panggilan untuk menjalankan ibadah sholat, dan harus segera bergegas ke masjid, ke tempat ibadah, menuju tempat ibadah untuk menjalankan ibadah sholat fardu secara bagaimana? Sholatnya bagaimana Aska tadi? Berjamaah. Baik, itu kesimpulan kita. Jadi kalau sudah mendengarkan adzan, kita harus segera berwudu untuk apa? Untuk segera sholat jamaah. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita akhiri, barangkali dari pelajaran yang sudah Pak sampaikan dari depan sampai terakhir tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Semuanya sudah jelas ya? Sudah mengerti ya? Dan yang perlu anak-anak ingat adalah apa yang sudah kita simpulkan bersama tadi, bahwasanya adzan itu adalah panggilan untuk kita semuanya umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau begitu kita akhiri pelajaran. Namun sebelum kita akhiri pelajaran, Pak Es akan sampaikan pelajaran yang akan kita pelajari bersama dalam pelajaran agama Islam minggu yang akan datang. Anak-anak sekalian, minggu depan Pak Es akan menyampaikan pelajaran tentang iqomah. Sudah pernah dengar iqomah? Belum? Qomat itu loh. Qomat, sudah kan? Qomat itu dilakukan kapan? Sudah. Baik, tentang pelajaran tentang qomat atau iqomah kita akan pelajari minggu yang akan datang. Baik, kalau begitu kita akhiri belajar kita pada pagi hari ini. Silakan duduk yang bagus dulu. Kita akhiri dengan berdoa ya. Firza, duduk yang bagus dulu. Oke, kita akhiri dengan berdoa, membaca doa kafaratul majelis ya. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian anak sekalian, pelajaran dari Pak Es akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.